Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 2 November 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini ya. Vacuum away fear. Call upon Archangel Michael and Raphael to lift fear-based energy from you, your surroundings, the situation, and everyone involved. Pesan healing hari ini, vacuum away fear, singkirkan ketakutan. Panggil malaikat tertinggi Michael dan Raphael untuk mengangkat energi ketakutan dari dalam dirimu, lingkungan sekitarmu, dan orang-orang yang terlibat dalam kehidupanmu. Kartu ini ketarik karena kamu atau seseorang yang dekat denganmu telah menyerap beberapa energi ketakutan ya, ketakutan, kegelisahan, overthinking, kegalauan. Mereka bisa saja dihasilkan sendiri dari firasatmu sendiri, atau mungkin berasal dari orang-orang yang sedang dalam ketakutan, kegalauan, atau overthinking. Setiap kali kamu merasa lelah atau telah menjadi sasaran penyalahgunaan saat, seperti menghabiskan waktu di pub, klub, atau bar, luangkan waktumu untuk membersihkan dirimu dari energi sisa-sisa yang ada. Kamu dapat melakukan proses ini kapan saja atau di mana saja, bahkan saat orang lain berada di dekatmu. Kamu juga dapat melakukan vakum ya, atau menyedot untuk orang lain secara langsung atau dari jarak jauh. Pastikan untuk meminta izin lisan atau psikis mereka terlebih dahulu. Jadi selain kamu membersihkan atau menyingkirkan ya energi-energi negatif yang seperti ketakutan, kegelisahan, kegalauan, atau overthinking, selain kamu bisa melakukan untuk dirimu sendiri, kamu juga bisa membantu melakukannya untuk orang lain. Langkah tindakan yang bisa kamu lakukan, kamu bisa afirmasi, Malaikat Agung Michael dan Raphael, saya memanggil Anda dan kelompok malaikat penyembuh Anda untuk datang sekarang dengan menyedot debu spiritual Anda. Silahkan masukkan selang vakum melalui cakra mahkota dan sedot energi beracun berbasis rasa takut atau entitas. Lihat dan rasakan ya, bahwa seolah-olah selang vakum pembersihan seluruh bagian dalam tubuhmu, termasuk organ, otot, dan tulang dari kepala hingga kaki. Rasa nyeri dan reaksi fisik lainnya adalah tanda normal dan positif bahwa proses tersebut telah berhasil. Lanjutkan hingga tubuhmu merasa tenang. Lalu akhiri dengan mengucapkan, terima kasih Michael dan Raphael atas penyembuhan ini. Sekarang mohon penuhi tubuh kalian dengan cahaya putih cemerlang seperti berlian untuk menyembuhkan dan melindungi. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Pesan semesta hari ini ya. Answer the call. What is your soul calling you to do? Yang kedua, don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Dan yang ketiga,
protection, call back your power, cut the cords, soul retrieval. Dan di sini pesan yang pertama, apa yang jiwamu panggil untuk bisa kamu lakukan, kamu akan mendapatkan bimbingan secara ilahi. Kamu dipanggil untuk menjawab panggilan jiwamu. Mungkin menakutkan, mungkin tidak masuk akal, tetapi jika kamu mempercayai kerinduan jiwamu, kamu akan menjalani kehidupan yang melampaui apa yang mungkin dapat dibayangkan oleh pikiranmu. Menjawab panggilan jiwamu bukanlah hal yang hanya terjadi satu kali, melainkan tarian seumur hidup. Jauh di lubuk hati, kamu sudah tahu apa yang kamu dambakan, apa yang jiwamu dambakan. Dan apapun yang kamu panggil untuk lakukan, itulah panggilanmu. Jangan terlalu memikirkannya, jangan menunggu izin, katakan saja ya. Kebanyakan orang menunggu rencana langkah demi langkah sebelum mereka mengambil langkah pertama. Namun intuisi tidak bekerja seperti itu. Dibutuhkan iman dan keberanian untuk menjawab panggilan jiwamu. Dan itulah sebabnya kebanyakan orang tidak melakukannya. Namun kamu bukanlah kebanyakan orang. Kamu spesial. Kamu berada di tempat yang tepat untuk menjawab panggilanmu sekarang. Kamu tidak perlu mengetahui seluruh rencana. Kamu bahkan tidak perlu tahu kemana arahnya. Kamu hanya perlu mengambil langkah berikutnya. Tidak seorang pun pernah memiliki rencana yang lengkap dan sempurna. Tidak ada tujuan akhir, tidak ada cara yang benar atau salah untuk tidak melakukannya, dan kamu tidak memerlukan izin orang lain. Terkadang semakin banyak penolakan yang kita miliki untuk menjawab panggilan jiwa, semakin penting hal itu bagi pertumbuhan jiwa. Ya, jadi apapun yang muncul dalam intuisimu, itulah panggilan jiwamu, ya. Dan apakah kamu ingin melakukannya, kamu tidak perlu meminta izin kepada siapapun, karena intuisi itu suara kebenaran. Jadi lakukan, ya. Itu adalah panggilan jiwa ilahi. Oke. Next, don't dim to fit in. Jangan redup untuk menyesuaikan. Bagaimana kamu meredupkan cahayamu agar dapat diterima. Jangan meredupkan cahayamu untuk mengakomodasi kekecilan orang lain. Jadi jangan menurunkan standarmu. Tunjukkan memang dirimu apa adanya dengan cahayamu, talent, kemampuan, bakat, skill kamu gitu. Jadi intinya jangan meredupkan cahayamu hanya karena supaya kamu sama dengan yang lain. Artinya penurunan standar, ya. Kita semua dilahirkan untuk bersinar besar dan terang. Alam semesta mengembang dan kamu adalah bagian dari alam semesta. Jadi mengembang adalah bagian dari sifatmu, ya. Bertumbuh, ya, bertumbuh. Jika seseorang membuat kamu ingin menarik diri, perhatikan, ya, dan mendingan berlahan kamu mundur dari circle mereka, karena mereka bukan kamu juga bukan mereka, ya. Lebih baik lagi temukan dalam dirimu untuk mengembangkan dan memancarkan cahayamu. Oke. Ibarat seperti bunga, nggak ada bunga itu mekar nutup gitu ya. Jadi siapapun yang lewat kalau lagi mekar ya mekar aja gitu. Mereka terbuka dan menunjukkan kecantikan mereka tanpa memandang apapun. Jika orang lain tidak ingin berada di dekat kamu atau kamu membuat mereka tidak nyaman, itu karena kamu menyoroti fakta bahwa mereka meredup agar bisa diterima. Artinya nggak sefrekuensi gitu ya. Dengan memilih untuk bersinar terang, kamu mungkin menginspirasi mereka untuk menyalakan lampu mereka juga, ataupun tidak, tetap nyalakan lampumu gitu. Jadi ketika kamu mempunyai cahaya, kamu bergaul dengan orang lain atau dengan banyak orang, jangan supaya kamu diterima sama mereka, kamu meredupkan cahayamu. Tetapi sebaliknya, karena kamu ada di antara mereka, mereka yang redup, ya, supaya ikut bercahaya seperti dirimu, ya. Semua hubungan pada dasarnya adalah kesepakatan energi.
saat seseorang memutuskan untuk mulai bangkit dan membiarkan cahayanya bersinar, itu mengubah kesepakatan energi dan dapat menciptakan beberapa gelombang, ya. Itu sepenuhnya normal. Jadi mau dalam relationship, pertemanan, pekerjaan, jangan menurunkan dirimu, tetapi buat orang-orang naik sama seperti dirimu. Oke. Hubungan yang dimaksudkan untuk bertahan lama akan beradaptasi dengan perubahan energi. Jadi kalau ibaratnya gini, kamu sebenarnya pinter, ya. Jangan sampai kamu berpura-pura bodoh supaya diterima di satu lingkungan. Kalau bisa, orang-orang keikut kamu pintar, ya. Bahasa simpelnya gitu ya. Kalau maaf kalau mungkin sedikit kasar, tapi bahasa simpelnya begitu. Oke. Yang lain tidak akan melakukannya karena mereka mungkin lahir dengan ketentuan aku mencintaimu asalkan kamu tidak bersinar lebih terang dariku. Nah, itu bukan sesuatu hal yang sehat, bukan hubungan yang sehat, ya. Tidak apa-apa, tidak semua orang dimaksudkan untuk berada dalam hidupmu selamanya. Jadi kalau nggak frekuensi mau pergi, persilahkan aja. Namun pelajaran yang mereka ajarkan kepada kita masih dapat terus hidup, ya. Kita bergaul, berteman, bekerja, bersosialisasi. Di setiap hal itu ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Oke, intinya jangan redupkan warna hanya supaya sesuai dengan orang lain, tapi orang lain bawalah, ya, naik menjadi lebih terang cahayanya. Oke. Protection, perlindungan. Panggil kembali kekuatanmu, putuskan talinya. Pengambilan jiwa. Kamu dipanggil untuk melindungi energimu hari ini, memanggil kembali kekuatanmu. Semoga semua bagian yang hilang kembali ke rumah sekarang. Lihatlah siapa dan apa yang menguras energimu. Jangan biarkan tabmu terbuka, ya, selubung, seal, pagar. Matikan secara energetik setiap malam. Tali energetik terbentuk di antara orang, tempat, objek, dan peristiwa. Jadi penting untuk terus memeriksanya. Energi dan ruang energetik kamu tuh sangat sakral, ya. Menjaga energimu tetap bersih memerlukan usaha. Saat kita menjalani hidup, kita dapat menyerahkan kekuatan kita. Jadi penting bagi kita untuk memanggilnya kembali dengan memutus tali energi atau melakukan bentuk penyembuhan yang dikenal sebagai pengambilan jiwa. Dapatkah kamu memikirkan peristiwa traumatis, hubungan, atau memori jiwa yang membuat kamu diminta untuk memanggil kembali kekuatanmu? Periksa tubuhmu sekarang dan lihat cakra mana yang terasa membutuhkan sedikit pembersihan energi. Oke, jadi ya aku rasa itu ya, kamu perlu memanggil kekuatanmu kembali, memutuskan ya hal-hal yang tidak worth it buat kamu, tidak berguna, tidak bermanfaat, atau bahkan justru membuat kamu lebih buruk gitu ya. Dan juga panggil kembali jiwamu, jati dirimu, ya, dirimu authenticity, keaslian dirimu. Oke, kita lanjut ya untuk energi hari ini. Untuk energi hari ini ya, aku dapat 4 of Pentacles, 7 of Swords. Aku tarik dulu semua kartunya ya. 8 of Cups, 5 of Swords, dan Page of Pentacle. Wow, aku rasa nih relate banget dengan pesan semesta dan juga pesan healingnya.
Nah, dari Four of Pentacle ya, hari ini kalau untuk secara general ya, kamu akan berusaha untuk menutup diri dari orang-orang yang kamu rasa toksik, hanya menyerap energimu, membuat kamu lelah ya. Jadi kamu hanya mau berdealing dengan energi orang-orang yang positif, yang sehat, pertemanan sehat, pekerjaan yang sehat, hubungan yang sehat. Nah, dalam hal keuangan, hari ini ada sedikit uang yang bisa kamu simpan atau kamu tabung. Oke. Ada Seven of Swords. Hati-hati, mungkin saja ada seseorang yang ingin memanfaatkan kamu, memanipulasi, tidak jujur, ya, selalu menyampaikan kebohongan. Nah, yang mana ini toxic ya. Jadi ini sinkron dengan ini tadi pesan protection untuk menjaga dirimu ya, menjaga energimu, melindungi dirimu, cut off orang-orang yang manipulatif ya, yang hanya ingin memanfaatkan kamu aja. Bagaimana cara mengetahuinya, Kak? Kita tuh dari awal pasti udah ngerasa kita diberi karunia berupa intuisi kita semua. Nggak ada yang kalau ini intuisinya lebih baik, nggak ada. Semua kita punya intuisi yang baik selama kita selalu melatih untuk kita ikuti ya. Karena terkadang intuisi kita tuh udah baik, udah tajam banget, tapi kita lebih ngedengerin omongan orang lain. Nah, ketika kamu dari awal udah ada perasaan nggak enak, kok ada yang janggal, kok aneh, kok ini kayak orang yang nggak jelas, nah di situ kamu langsung cut off. Jangan berpikir nggak apa-apa lah, aku terima dulu, nanti juga siapa tahu dia juga berubah. Nggak apa-apa lah, mau bisnis gitu ya, dimana kamu udah ada perasaan nggak enak, terus kamu berusaha menyelidiki, tanya-tanya, ternyata banyak negatifnya, tapi terus kamu berpikir itu kan sama orang lain, dia manipulatif, dia manfaatin, kalau sama aku enggak lah. Nah, tidak seperti itu. Justru dari awal adanya banyak informasi, kamu ada ngerasa nggak enak atau yang janggal, cut off di awal ya, supaya kamu nggak rugi. Terus Eight of Cup. Nah, ini juga sinkron ya, dimana answer the call. Ketika kamu mendapatkan suatu panggilan ya, di sini kamu akan meninggalkan hal-hal yang negatif, termasuk hubungan yang toksik, pertemanan yang toksik, atau ketika kamu ngerasa lagi deket ya, mungkin baru PDKT tapi kamu ngerasa ada tanda-tanda red flag ya, kamu tinggalkan itu ya. Selanjutnya di sini ada energi Five of Swords ya. Hal-hal yang sia-sia ya, kayak kamu udah misalkan nih, kamu udah nunggu ya, nunggu kepastian, padahal hubungannya udah berjalan misal 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Nah, apa yang kamu tunggu ini sia-sia gitu loh, kalau memang dari pasanganmu nggak mempunyai visi yang sama dengan kamu ya. Sama halnya dalam hal pekerjaan. Oke, kita harus mengejar target, kita harus kerja keras, kita harus berusaha ya. Tetapi kalau takaran rezekinya memang segitu untuk saat ini ya, namanya rezeki kan pasang surut ya, terus kita maksa pokoknya hari ini aku harus dapat sekian juta ya. Kalau memang belum rezekinya belum segitu, ini akan kamu terima dengan sia-sia, capek aja, nggak ada hasil. Sama halnya ketika kamu ngejalanin hubungan yang nggak ada komitmen, nggak ada visi misi ya, kamu mau paksa pun nggak bisa, yang ada kamu lelah, sebuah usaha yang sia-sia. Oke, selanjutnya ada Page of Pentacle ya. Ada income, pemasukan meskipun nggak besar atau nggak banyak banget, tapi kamu masih bisa menabung, kamu bisa sisihkan untuk kamu simpen. Nah, hari ini beberapa juga ada yang mulai menyusun strategi baru ya, karena awal bulan juga, jadi kayak kamu ngelis gitu ya. What should I do this month gitu, atau di dalam pekerjaan ya, apa yang aku harus ini, to do list gitu, apa aja yang harus aku kerjakan. Nah, sama halnya dengan hubungan ya, kamu kayak mulai berpikir
bagaimana caranya supaya relationship ini nggak membosankan gitu loh. Akan banyak hal yang kamu pelajari. Oke. Next kita lanjut tuh. Apa pesan percintaan? Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya. Power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Nah, ini tadi yang aku bilang sinkron dengan yang mana ya? Eight of Cup ya. Jadi tadi kan udah aku sampaikan ya bahwa semua orang, semua manusia ini punya insting gitu loh, punya intuisi yang kuat. Nah, jadi dari instingmu, kamu tuh sebenarnya mengetahui ya sesuatu hal yang kamu jalani itu baik atau enggak, dan kamu tuh sebenarnya punya power untuk berkata tidak atau bahkan pergi dari dia kapanpun ya. Aku rasa ini lebih ke tentang kalian yang terjebak dalam toxic relationship ya. Jadi kamu sudah tahu itu salah, misalkan hubungan terlarang, atau misalkan kamu memilih berpasangan dengan seseorang yang mungkin kasar, mungkin males, atau hanya manfaatin kamu aja. Nah, kamu sebenarnya udah tahu itu nggak benar gitu ya, dan kamu sebenarnya punya kok power ya untuk berkata tidak atau pergi kapanpun ya. Cuma kadang-kadang, nggak kadang-kadang sih, mostly kebanyakan, aduh aku nggak bisa ngelepasin dia Kak, aku udah terlanjur sayang. Sebenarnya itu bukan terlanjur sayang, tapi kamu terlanjur melekat karena keseharianmu ya, nggak ada yang namanya nggak chat, nggak telepon. Jadi meskipun itu sesuatu hal yang salah, kamu tetap jalanin aja gitu. Kamu kayak nggak punya power karena sudah terlalu terikat gitu loh ya. Next kita lanjut tuh, angel guidance, bimbingan malaikat hari ini. Ya, oke, ada pesan yes ya. The answer is yes. Jawabannya adalah ya. Apa yang kamu kerjakan akan berproses, bertumbuh, makin berkembang. Kamu akan mendapatkan pencapaian ya. Enjoy, nikmati, jangan lagi mundur atau menoleh ke belakang. Ini waktunya kamu naik ya, rise up, fly high, light up ya, dan ekspresikan dirimu. Kamu bisa bagi pengalaman-pengalamanmu ya, dimana kamu bisa achieve, kamu bisa bertumbuh, kamu bisa berkembang. Oke, dan extended message ya, atau pesan tambahan. Kartu ini sangat bagus. Jika kamu sedang membuat keputusan, jawabannya adalah iya, lakukan saja. Hari ini adalah waktunya untuk hal-hal yang positif ya, merayakan dan kemajuan. Para malaikat mensupport kamu untuk membiarkan cahaya masuk dan menikmatinya. Semua kerja kerasmu membuahkan hasil. Semua usaha, proyek, dan peluang sebelum kamu sekarang mendapatkan lampu hijau. Jika kamu telah menunda untuk waktu yang tepat, sekaranglah waktunya. Dan kamu disupport untuk mengambil langkah berikutnya. Kamu siap melakukannya. Jika kamu merasa takut atau khawatir, nggak apa-apa ya. Mintalah bantuan. Undang para malaikat ya. Para malaikat ada untuk membimbingmu dan mereka ingin menjadi bagian dari kesuksesanmu. Jadi relax dan rasakan kegembiraan yang sedang terbentang untukmu sekarang ya. Oke, yang terakhir ini adalah pesan yang menginspirasi dirimu
ya. Being gentle with myself, I'm gentle with myself and make happiness is my life a priority. Lembutlah kepada diri sendiri, ya. Lembutlah kepada diri sendiri dan buat hidupmu bahagia. Ciptakan kebahagiaan dalam hidupmu, ya. Dan kebahagiaan dalam hidupmu itu prioritas, ya. Prioritasmu membahagiakan diri sendiri, bukan membahagiakan orang lain. Kalau kamu sudah bahagia, kamu boleh membagi kebahagiaanmu atau berbagi kebahagiaanmu kepada orang lain, ya. Sedangkan kamu terlalu keras dengan diri sendiri. Kamu sibuk membahagiakan orang lain sampai lupa dirimu sendiri nggak bahagia. Nah, itu ya. Jadi untuk reminder bahwa kebahagiaanmu adalah prioritas. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.